warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu nasional yang sangat tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk berdasarkan daftar hadir bahwa dari 50 orang anggota Dewan yang telah menandatangani daftar hadir sejumlah 32 orang. Dengan demikian, sesuai ketentuan pasal 128 ayat 1 huruf C Tata Tertib Dewan, quorum telah tercapai. Oleh karenanya, dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, skors dicabut dan rapat dibuka kembali serta dinyatakan terbuka untuk umum. Pemirsa, DPRD Simalungun kembali menggelar rapat paripurna masa sidang kedua tahun 2021 dengan agenda pembacaan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas keuangan pemerintah Kabupaten Simalungun. Senin 19 Juli 2021 berkisar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Timbul Jaya Sibarani dan 3 orang unsur wakil pimpinan hanya dihadiri 32 anggota Dewan dari 50 anggota yang ada. Sementara dari eksekutif, Bupati Radiapo diwakili Sekretaris Daerah. Setelah dinyatakan sakit dan sedang melakukan terapi penyembuhan, Bupati telah 2 kali absen dalam sidang paripurna yang digelar DPRD Simalungun. Dalam laporan hasil panitia kerja yang dibacakan Walpiden Tabu Bolon di hadapan anggota Dewan, pimpinan OPD serta staf ahli DPRD, BPK RI menyatakan adanya tuntutan ganti rugi TGR sebesar Rp1.429.759.70 dari 13 paket pekerjaan yang dinilai kekurangan volume dan kelebihan pembayaran. Sangat disayangkan terjadi insiden kecil dari laporan hasil panja. 1 lembar yang menjadi poin penting hasil kajian panitia kerja tidak masuk dalam bundel laporan yang dibacakan. Alhasil pelapor diminta oleh pimpinan agar membacakan kembali bagian laporan yang tertinggal. Sementara Walpiden sebagai pembaca laporan sempat merasa terkejut dari 13 poin penting yang mereka bacakan tidak masuk dalam bundel laporan mereka. Republik Indonesia tentang laporan keuangan pemerintah Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2020. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati yang pada kesempatan ini diwakilkan oleh Saudara Sekretaris Daerah. Yang kami hormati Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat, Saudara Tim Ahli DPRD dan Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Simalungun, para asisten, para staf ahli dan seluruh kepala organisasi perangkat daerah pemerintah Kabupaten Simalungun, Saudara Direktur Rumah Sakit Umum Tuan Ronda Haim, Pematang Raya, Direktur Rumah Sakit Umum Perdagangan, Direktur Rumah Sakit Umum Parapat, dan Direktur Rumah Sakit Umum Dirut PDM Tirta Liho, saudara-saudara pemerhati, unsur pers dan hadirin sekalian yang kami muliakan. Puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga dapat menghadiri dan mengikuti rapat paripurna pada hari ini, Senin tanggal 19 Juli 2021, dalam rangka penyampaian laporan hasil pembahasan panitia kerja atas laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2020. Mengawali laporan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Ketua selaku pimpinan rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan panitia kerja. Demikian juga tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Sekretaris Dewan beserta seluruh staf yang telah memfasilitasi panitia kerja dalam melaksanakan rapat-rapatnya. Saudara pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, Saudara Bupati serta hadirin yang kami hormati, sesuai dengan keputusan DPRD Kabupaten Simalungun nomor 7 DPRD 2021
telah dibentuk panitia kerja untuk membahas laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2020. Sebagaimana diamanatkan pada diktum kedua keputusan DPRD dimaksud, tugas panitia kerja adalah melaksanakan pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan menyampaikan laporan hasil pembahasannya pada rapat paripurna sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah. Guna memenuhi ketentuan tersebut, melalui kesempatan ini, panitia kerja menyampaikan laporan hasil pembahasannya sebagai berikut. 1. Dasar hukum pembahasan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2010 antara lain adalah terlampir dalam laporan ini. 2. Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2020 juga terlampir dalam laporan ini. 3. Waktu pembahasan. Rapat panitia kerja yang dihadiri organisasi perangkat daerah terkait dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Badan Musyawarah, yaitu pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021. Dalam tahapan pembahasan untuk menambah referensi panitia kerja, juga melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Karo pada tanggal 15 sampai dengan 19 Juni 2021 dan melakukan kunjungan kerja atau konsultasi ke BPK Perwakilan Sumatera Utara pada tanggal 25 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021. 4. Hasil pembahasan. Berdasarkan temuan tersebut, sesuai hasil pembahasan panitia kerja DPRD Kabupaten Simalungun merekomendasikan kepada Bupati Simalungun agar 1. Terjadinya kesalahan penanggaran belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja modal disebabkan kurang cermat pimpinan OPD untuk menyusun rencana kerja anggaran dan tim anggaran pemerintahan daerah melakukan dan memverifikasi usulan RKA OPD kurang cermat. Maka untuk permasalahan hal ini, agar pimpinan OPD dan TAPD meningkatkan kinerja dan cermat melaksanakan penyusunan anggaran. 2. A. Ketekoran kas bos SMP Negeri 1 Dolok Silo sebesar 214 juta rupiah terjadi karena bendahara dana bos tidak dapat menunjukkan fisik uang dana bos afirmasi yang merupakan saldo tahun 2019 karena disimpan oleh kepala sekolah. Diminta kepada pemerintah Kabupaten Simalungun untuk lebih intens melakukan tindak lanjut berhubung sampai dengan berakhirnya audit atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Simalungun. BPK telah mengundang kepala sekolah 3 kali namun tidak pernah hadir. B. Kelebihan bayar pengadaan belanja barang dan jasa pada 8 SD negeri dan 11 SMP negeri sebesar 417.460.659 rupiah. Kelebihan bayar pekerjaan perbaikan atas sebesar 9.400.000 rupiah. Kemahalan harga pembelian buku induk siswa sebesar 2.500.000 rupiah. Demikian juga belanja tidak senyata di SMP Negeri 1 Dolok Silo sebesar 63.328.200 rupiah. Atas kelebihan bayar tersebut, 8 SD negeri dan 10 SMP negeri telah menyetor ke kas daerah sebesar 282.515.909 rupiah. Dan kepada pemerintah Kabupaten Simalungun agar segera melakukan upaya agar sisa kelebihan bayar sebesar 210.172.950 rupiah disetor pihak penyedia barang ke kas daerah. C. Kewajiban pajak yang belum disetor sudah dibayarkan ke kas negara oleh SD Negeri 091496 Tanah Jawa sebesar
Rp1.403.228 pada tanggal 21 April 2021, dan SD Negeri 091539 Huta Bayu Raja sebesar Rp468.409 pada tanggal 3 Mei 2021. 3. Kelebihan pembayaran tunjangan fungsional kepada satu orang ASN di Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Rondahaim dan satu orang ASN di Disduk Capil sebesar Rp3.535.000 yang dibayarkan kepada ASN yang sedang tugas belajar. Kelebihan bayar tunjangan fungsional guru dan tunjangan guru sebesar Rp40.268.626 terjadi disebabkan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Rondahaim dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak optimal melakukan pengawasan. Demikian juga Kepala Dinas Pendidikan tidak optimal melakukan pembayaran TGP atau TKG, serta pengelola TPG TKG tidak cermat dalam pemutahiran data pegawai pada aplikasi SIM Gaji. Panitia kerja menyampaikan kepada OPD tersebut agar meningkatkan pengawasan pengelolaan anggaran yang dikelola kelebihan bayar sebesar Rp40.806.626 telah disetor ke kas daerah. 4. Kelebihan bayar paket belanja bahan pembantu sebesar Rp30.474.000 telah disetor ke kas daerah pada tanggal 23 April 2021. Panitia kerja menyampaikan agar hal ini tidak terjadi lagi dan kepada Kepala Dinas Pendidikan lebih optimal melakukan pengawasan PPK dan PPTK cermat melaksanakan tugasnya. 5. Penjelasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Simalungun terkait pengadaan jasa kebersihan bahwa PPN jasa tenaga kerja yang dicantumkan pada HPS sebesar Rp862.827.97.95 telah disetor oleh penyedia jasa ke kas negara dan biaya tidak terduga sebesar Rp456 juta telah dipergunakan untuk mendukung kegiatan jasa kebersihan. Panitia kerja menyampaikan pendapat agar hal ini tidak terjadi lagi berhubung biaya tidak terduga dapat diuraikan menjadi item-item pekerjaan yang akan dikontrakkan. Demikian juga para PPK dan PPTK serta unit layanan pengadaan memahami ketentuan yang diatur peraturan Presiden dan peraturan perundang-undangan yang terkait. 6. Kekurangan volume pekerjaan pada Dinas PU sebesar Rp392.919.795.81 atas 8 kegiatan sampai dengan saat ini telah disetor kembali ke kas daerah sebesar Rp121.165.488. Panitia kerja menyampaikan pendapat agar kekurangan sebesar Rp271.750.307 segera disetor ke kas daerah, harus sudah melewati batas waktu selama 60 hari. Kekurangan volume pekerjaan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp179.225.495.90 telah disetor ke kas daerah oleh penyedia jasa. Kekurangan volume pekerjaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan sebesar Rp65 juta, Rp65.195.612.81 telah disetor ke kas daerah oleh penyedia jasa tanggal 22 April 2021 sebesar Rp717.174.09. Atas kekurangan volume pekerjaan tersebut di atas, panitia kerja memberikan pendapat agar pimpinan OPD dan PPK lebih cermat melakukan pengawasan. 7. Penjelasan Badan Pendapatan Daerah mengenai piutang pajak air tanah sebesar Rp5.729.576.352 terjadi karena Perumda Tirtauli keberatan atas kenaikan yang sangat signifikan
Dalam hal ini, pemerintah kabupaten telah melakukan rapat koordinasi yang dimediasi oleh BPKP Provinsi Sumatera Utara tanggal 23 Juni 2020 dan dilanjutkan pada tanggal 29 Juni tahun 2020 dengan beberapa kesepakatan. Pada tanggal 9 Juli 2020, Kejaksaan Negeri Pematang Siantar melakukan mediasi antara pemerintah kabupaten dengan Perumda Tirtauli, namun belum menghasilkan kesepakatan air dan akan dilakukan pembicaraan lebih lanjut antara kepala daerah. Panitia kerja menyampaikan pendapat agar pemerintah daerah segera melakukan tindak lanjut pembahasan piutang tersebut dengan pemerintah kota Siantar mengenai perubahan jenis pajak dan air tanah menjadi air permukaan, agar pemerintah Kabupaten Simalungun melakukan konsultasi ke pemerintah atasan yang memiliki kewenangan menetapkan jenis pajak. 8. Mengenai penatausahaan penyediaan yang belum tertib pada 6 SKPD dan 4 Puskesmas berdasarkan uji petik yang dilakukan oleh BPK. Dalam hal ini panitia kerja menyampaikan pendapat agar seluruh pengurus barang di setiap OPD meningkatkan kinerja dan cermat untuk melakukan penatausahaan persediaan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Untuk meningkatkan opini atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Simalungun setelah panitia kerja melakukan pembahasan hasil audit atas laporan keuangan dan sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, panitia kerja menyampaikan pendapat antara lain: A. Penatausahaan aset tetap, peralatan dan mesin sebesar 39.068.670.859 rupiah 47 sen, dan gedung dan bangunan sebesar 61.062.334.149 rupiah pada Dinas Pendidikan, serta aset tetap lainnya pada 3 SKPD sebesar 43.052.681.830 rupiah yang dicatat gabungan sehingga BPK tidak dapat menelusuri keberadaannya. B. Pekerjaan rehabilitasi, pemeliharaan dan jasa konsultasi perencanaan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Penataan Ruang dan Pengelolaan Sumber Daya Air serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar 32.973.006.446 rupiah. 78 didistribusikan, dikapitalisasi ke aset induk agar dapat menggambarkan kondisi sebenarnya. C. 14 aset tanah pemerintah Kabupaten Simalungun yang masih dalam sengketa dengan pihak ketiga. D. Aset tetap, peralatan dan mesin yang tidak dapat ditemukan pada saat BPK Perwakilan Sumatera Utara melakukan pemeriksaan. Untuk poin A, B, C, dan D yang dijelaskan di atas, panitia kerja menyampaikan pendapat agar pemerintah Kabupaten Simalungun membentuk tim kerja untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud, sehingga tidak menjadi temuan lagi pada laporan keuangan pemerintah Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2021. Pada kesempatan ini, panitia kerja menyampaikan pendapat supaya pemerintah Kabupaten Simalungun melakukan peninjauan atas kerjasama pemanfaatan atas 9 aset yang sampai saat ini masih ada belum dipergunakan dan dikelola dengan kata lain seolah-olah terlantar. Rapat Dewan yang terhormat, Saudara Bupati dan hadirin yang kami hormati, demikian laporan hasil pembahasan panitia kerja DPRD Kabupaten Simalungun disampaikan pada rapat paripurna untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akhirnya, kami untuk dan atas nama panitia kerja yang telah melaksanakan tugas secara maksimal, tetapi mungkin masih terdapat kesilapan. Hal ini di luar kemampuan kami. Oleh karenanya, kepada semua pihak, kami mohon maaf. Semoga niat baik dalam melaksanakan fungsi pengawasan
atas tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik pada masa yang akan datang. Atas segala perhatian diucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Horas, Pematang Raya 19 Juli 2021. DPRD Kabupaten Simalungun, Panitia Kerja, Ketua Bernak Damanik Sarjana Ekonomi, Maraden Sinaga, pelapor, Walpiden Tambu Bolon, pelapor, masing-masing ditandatangani. Sekian dan terima kasih. Sementara Sekretaris Dewan SML Simangunsong membenarkan adanya kekeliruan pada saat penjilitan. Menyikapi rapat paripurna terkait LHP BPKRI, Bernard Damanik sebagai Ketua Tim Pelapor kepada Mona Lisa mengatakan, baik, terima kasih. Temuan BPK tahun 2020 itu berkisar 1,4 sekian-sekian dan telah dikembalikan sekitar 880, sekitar 61,09%. Dan telah disetorkan ke kas daerah. Dan kita berharap dengan adanya paripurna hari ini dan laporan kita sampaikan kepada pimpinan DPRD dan kepada Bupati Simalungun, kita berharap sisa daripada temuan tersebut bisa tetap ditindaklanjuti oleh inspektur sehingga temuan-temuan tersebut tidak menjadi masalah hukum di kemudian hari. Itu harapan kita. ada nggak kemungkinan ketika ini dibiarkan bisa berkaitan dengan ranah hukum seperti itu, Pak? Mengingat ini adalah temuan BPK, maka berpotensi ketika tidak dikembalikan akan masuk ke ranah hukum. Akan tetapi dalam 60 hari terakhir ini harus ada tindak lanjut yang harus dilakukan oleh BPK, dan pengembalian itu dapat dilakukan sampai akhir tahun anggaran 2021 ini. Sehingga kita sangat berharap dengan sisa 39% lagi, kita berharap inspektur atau inspektorat bisa menindaklanjuti temuan-temuan yang telah dicantumkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK tahun anggaran 2020. Untuk sejauh ini kira-kira pengawasan DPRD seperti apa, Ketua? Pengawasan kita adalah mencari informasi dan temuan-temuan yang telah dituangkan dalam temuan BPK tersebut dengan membentuk satu panja di DPRD, sehingga panja tersebut memanggil beberapa OPD yang merupakan erat kaitannya dengan temuan-temuan tersebut dan menyarankan untuk segera mengembalikan agar temuan-temuan tersebut tidak menjadi proses hukum di kemudian hari. Tadi ada beberapa poin tidak tercantum. Apakah ini menjadi kesalahan teknis atau unsur kesengajaan? Kesalahan teknis saja sebenarnya. Staf kita memperbanyak yang tidak sepatutnya diperbanyak. Sehingga kita minta, kita protes pimpinan sehingga pimpinan mengizinkan untuk membacakan 3 poin lagi menyangkut temuan-temuan BPK tersebut. Artinya pesan terakhir lah untuk OPD dengan teman-teman ini apa kira-kira ke depannya? Saran kita kepada OPD, segeralah menindaklanjuti temuan BPK tersebut. Karena kita ketahui temuan tersebut menyangkut proses hukum di kemudian hari. Sehingga ketika itu tidak lanjuti oleh OPD-OPD yang bersangkutan, maka berpotensi ini akan masuk ke ranah hukum sehingga merugikan kepada instansi yang bersangkutan. Dari Pematang Raya, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan Mona Lisa TV melaporkan.